Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauziah dengan NIM 2510220005. Di sini saya akan membuat video terkait ulangan akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Nuki Anindiyasari MPD dengan petunjuk pengerjaan sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuat soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika kelas 1 dan kelas 2. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Untuk kelas 1 itu datanya ada 100 dan kelas 2 ada 100 juga. Jadi semuanya ada 200 data. Kita salin data berikut ini ke dalam SPSS. Ya, ini nilainya sudah kita salin semua ke dalam variabel sini. Nah, untuk mengubah variabelnya, kita buka ke dalam variabel view. Ganti variabel pertama menjadi nilai, dan variabel yang kedua itu menjadi kelas. Kita ganti labelnya yang ini menjadi nilai matematika, nah ininya menjadi kelas 1 dan kelas 2. Kalau kita untuk variabel kelas itu kita ubah ini menjadi 0 agar tidak ada 0 di belakang angka. Lalu untuk value-nya kita buat value 1 untuk kelas nomor 1. Untuk kelas 1, lalu kita add, klik OK. Lagi, lalu untuk nilai 2 atau value 2 itu untuk kelas 2. Klik add, lalu klik OK. Ya, data ini itu dibuat untuk melakukan uji independen sampel t-test, yaitu untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang tidak saling berhubungan atau terkait. Nah, sebelum kita melakukan uji independen, kita harus mengetahui data ini itu normal atau tidak. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah sebaran data dalam penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, langsung saja untuk cara mengetahui data ini itu normal atau tidak. Caranya sebagai berikut. Klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, klik Explore, lalu pindahkan nilai matematika ke Dependent List dan kelas 1 dan kelas 2 ke Factor List. Lalu kita klik Plots, klik Normality Plot with Text, lalu klik Continue, klik OK. Ya, untuk mengetahui hasilnya kita bisa lihat di Test of Normality di Kolmogorov-Smirnov.
Kenapa menggunakan yang ini? Karena data atau sampelnya itu lebih dari 50. Tadi kan kita untuk total datanya ada 200 ya. Nah, untuk melihat normalnya itu dari nilai sig atau signifikan. Jika nilainya lebih dari 0,05 berarti datanya berdistribusi normal, dan jika kurang dari 0,05 datanya berdistribusi tidak normal. Nah, untuk nilai signifikan kelas 1 di sini 0,0200, dan untuk nilai kelas 2 itu nilai signifikannya 0,188, yang artinya nilainya itu atau datanya itu berdistribusi normal karena nilainya atau value-nya itu sig-nya lebih dari 0,05. Nah, setelah melakukan uji normalitas dan hasilnya itu normal, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas, yang tujuannya itu untuk mengetahui apakah dua atau lebih data kelompok itu memiliki variasi yang sama. Ya, langsung saja untuk caranya. Untuk tes homogenitas, klik Analyze, klik Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Nah, untuk nilai matematika kita masukkan ke dependent list, dan kelas 1 dan kelas 2 kita masukkan ke factor list. Klik option, klik homogeneity of variance test, klik continue, klik OK. Ya, berdasarkan hasil uji homogenitas pada Leibniz statistik, itu seluruh nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga HO itu diterima. Artinya, variasi nilai matematika antara kelas 1 dan kelas 2 itu homogen atau sama. Nah, untuk keterangan HO atau hipotesis 0 itu terjadi jika tidak terdapat perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Sedangkan untuk HI atau hipotesis alternatif itu terjadi jika terdapat perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Ya, karena tadi kita sudah melakukan uji normalitas dan uji homogen, selanjutnya kita melakukan uji independent sample t-test, yang tujuannya itu untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang tidak saling berhubungan atau terkait. Ya, langsung saja untuk caranya. Klik Analyze, klik Compare Means, lalu klik yang Independent Sample t-test, lalu kita masukkan nilai matematika ke tes variabel, dan kelas 1 dan kelas 2 ke grup variabel. Lalu kita klik definite group. Untuk grup 1 kita tulis angka 1 dan 2 angka 2. Klik continue, lalu klik OK. Ya, karena tadi pada pengujian homogenitas itu hasilnya itu homogen, maka kita lihat untuk independent sample testnya itu pada equal variance assumed. Untuk yang homogen, kalau tidak homogen pakainya yang not assumed. Nah, berdasarkan hasil uji independent sample t-test, diperoleh nilai signifikan atau sig-to-tilde-nya itu 0,72, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga HO diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas 1 dan kelas 2. Ya, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas, homogenitas, dan independent sample t-test, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi uji parametrik dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua variabel untuk kelas 1 dan kelas 2. Ya, langsung saja untuk soal berikutnya, yaitu untuk melakukan uji Pilot Sample t-test. Di sini saya sudah membuatkan soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika dari sebelum dan sesudah menggunakan metode belajar dengan video. Nah, ini subjeknya itu sama ya, dalam satu lingkup. Nah, ini untuk nilai pretestnya saya sudah membuatkan ada 100, dan nilai post testnya itu ada 100.
Nilai pretest itu nilai sebelum melakukan belajar dengan video, dan nilai post-test itu sesudah menggunakan metode belajar dengan video. Ya, langsung saja saya sudah menyalinnya di sini semua. Nanti untuk variabel view tinggal diganti seperti ini saja. Ya, langsung saja. Untuk melakukan uji Bayesian sample t-test ini, kita juga perlu melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah datanya ini normal atau tidak distribusinya. Nah, ya langkah-langkahnya itu tinggal klik Analyze, klik Descriptive Statistic seperti tadi, klik Explore, lalu untuk pretest masukkan ke dependent list. Nah, untuk Bayesian sample t-test ini, post-test dan pretestnya itu dimasukkan ke dependent list semuanya. Lalu klik Plots, klik Normality Plot with Text, klik Continue, klik OK. Ya, berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikan atau nilai signifikasi atau nilai sig pretest itu adalah 0,132 dan nilai post-testnya 0,104. Jadi nilainya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya datanya itu berdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas dan hasilnya itu normal, selanjutnya kita melakukan uji Bayesian sample t-test, yang tujuannya itu untuk membandingkan perbedaan rata-rata dua data yang berpasangan, yaitu data yang berasal dari subjek yang sama namun diukur pada waktu atau kondisi yang berbeda. Misalkan untuk sebelum dan sesudah perlakuan seperti pretest dan post-test. Ya, langsung saja untuk langkah-langkahnya. Mencari Bayesian sample t-test, klik Analyze, klik Compare Means, klik yang Bayesian sample t-test, lalu masukkan nilai pretest ke variabel 1 dan post-test ke variabel 2, lalu klik OK. Ya, berdasarkan hasil keseluruhannya itu, hasil nilai sig-to-Taylor yang diperoleh adalah 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 itu ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Ya, selanjutnya untuk rata-ratanya itu, pada tabel Bayesian sample statistik terlihat bahwa nilai mean atau rata-rata pretest itu sebesar 74,1700, dan untuk nilai n-nya atau jumlah sampelnya itu adalah 100, dan untuk standar deviasi itu 6,8 sekian, dan untuk standar error mean itu 0,68 sekian. Nah, untuk mean post-testnya itu sebesar atau rata-ratanya itu sebesar 84,1500, dan untuk sampelnya atau n-nya itu 200, dan standar deviasi itu 6,9 sekian, dan untuk standar errornya itu standar error rata-rata 0,69 sekian. Sehingga pada pengujian ini itu terdapat peningkatan nilai setelah perlakuan, di mana rata-rata nilai post-test itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pretestnya. Ya, selanjutnya untuk korelasinya itu, korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Nah, di sini variabelnya itu ada pretest dan post-test. Pada tabel Bayesian sample correlation ini diperoleh nilai korelasi sebesar 0,988
0,89 dan nilai signifikan atau nilai signya itu sebesar 0,000. Dan untuk sampelnya itu ada 100. Nilai korelasinya ini mendekati angka 1 yang menunjukkan bahwa hubungan antara pretest dengan posttest itu sangat kuat. Nilai signya itu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya hubungannya itu signifikan dan yang berarti itu kedua datanya itu memang saling berkaitan karena diambil dari subjek yang sama. Ya, selanjutnya untuk melihat perbedaannya, kita lihatnya di paired sample t-test. Ini untuk melihat selisih antara dua pengukuran yang berpasangan. Di sini itu pretest dan posttest. Nah, pada tabel di sini nilai sig to Taylor-nya itu 0,000 dan nilai T terhitungnya itu minus 95, sekian dan nilai DF atau derajat kebebasannya itu 99. Dan untuk meyannya itu rata-rata selisihnya itu minus 9,98 sekian. Ya, karena nilai sig to Taylor-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 itu ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan juga posttest. Selisih rata-rata yang bernilai negatif ini menunjukkan bahwa nilai posttest itu lebih tinggi dibandingkan dengan pretest. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test, itu didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai pretest dan posttest, sehingga perlakuan yang diberikan itu berpengaruh secara signifikan terhadap hasil yang diukur. Sekian video presentasi dari saya untuk ulangan akhir semester. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.